Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang masuk di chat di 0816658779 ya. Silakan yang mau tanya-tanya, silakan tentang seputar budidaya ikan gabus, meliputi pembibitan, kemudian pembesaran, kemudian penampungan, pemasaran, dan pengolahan. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan kepada saya. Baik, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Samsul ya, Bapak Samsul yang ada di Banjar Patroman ya, yang ada di Banjar Patroman. Saya mau tanya Pak Swandi, ini seputar masalah budidaya ikan gabus ya. Saya sudah pernah budidaya ikan lele, saya pernah budidaya ikan gurami, saya juga pernah memelihara ikan nila, saya juga pernah piara udang air tawar. Tetapi sampai hari ini, dari sekian banyak usaha yang pernah saya geluti, tidak ada yang pernah menghasilkan. Mungkin ada tips dari Pak Swandi agar usaha yang saya jalani bisa berhasil seperti Pak Swandi dalam budidaya ikan gabus. Saya tertarik juga ingin budidaya ikan gabus, tetapi mengingat usaha-usaha saya yang lama tidak ada yang membuahkan hasil, saya ragu. Apabila saya budidaya ikan gabus nanti juga tidak akan berhasil. Mohon pencerahannya Pak Swandi. Terima kasih. Ya gimana ya Pak, kalau namanya orang usaha, Bapak pernah piara ikan lele, piara ikan nila, piara ikan apa tadi, gurami, piara udang. Sekarang mau piara ikan gabus ragu-ragu, takutnya hasilnya sama dengan yang lain. Ya kalau menurut saya namanya orang usaha itu harus konsisten Pak ya. Ya nggak bisa memang kita dalam waktu yang bersamaan menggeluti beberapa macam budidaya secara bersama-sama gitu. Apalagi kalau ikan itu kan mereka punya karakter masing-masing yang berbeda-beda. Ya iya memang hidupnya di air, tapi cara budidayanya ikan sisik sama ikan nggak sisik juga beda. Kemudian gabus dengan gurami beda, nila juga beda ya. Jadi kalau menurut saya yang harus Bapak lakukan agar tidak timbul keraguan-raguan dalam hal budidaya adalah memilih salah satu bidang budidaya dulu. Ya, jadi kalau kita memang mau piara jenis ikan banyak, mau usaha dalam jumlah jenis banyak, kita jangan jadi pembudidaya, jangan jadi pengusaha. Kita jadinya pedagang Pak. Pedagang di pasar itu semua itu harus komplit. Ada nila, ada bawal, ada tombro, ada lele, ada gurami, ada gabus. Karena memang tuntutan di pasar harus banyak pilihannya. Sama halnya dalam hal dagang yang lain. Kalau memang kita jualnya itu menjadi seorang pedagang, pedagang yang bukan spesialis ya, kita harus menyiapkan dagangan kita dalam berbagai macam jenis. Sehingga pada saat ada pembeli datang kepada kita akan, mereka akan mempunyai banyak pilihan. Mau milih ini, ikan ini itu enggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya, pengalaman saya, budidaya ikan itu enggak bisa campur-campur Pak. Ya, enggak bisa campur-campur. Jadi kalau memang di gurami ya gurami aja tekuni. Lele saja tekuni. Ya. Dan nanti seiring perjalanan waktu, jam terbang yang kita lalui dalam hal budidaya, kita akan mendapatkan cara-cara, teknik-teknik di mana kita bisa menguasai ikan kita sendiri minimal. Ya, jadi di situ yang memang harus Bapak lakukan. Kalau saya sarankan, pilih salah satu komoditas dulu, ikan apa yang akan dikuasai, ikan apa yang akan dibudidayakan, kemudian nanti baru disitulah Bapak menekuninya. Disitulah Bapak akan terjun fokus di situ. Ya, akan mendapatkan solusi-solusi permasalahan-permasalahan yang ada di situ
bisa diatasi. Karena kalau saya katakan dalam hal budidaya itu tidak ada orang yang ahli. Ya, tidak ada orang yang ahli dalam hal budidaya. Yang ada adalah orang terbiasa melakukan. Kenapa saya katakan tidak ada orang yang ahli? Ya, orang yang sudah sekolahnya sampai S nggak tahu berapa itu, sampai ke luar negeri sekalipun, dia pulang ke Indonesia menjadi orang yang profesor, bla 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 ya, titelnya banyak. Tapi dia tidak pernah melakukan budidaya, ya nggak bisa. Yang ada adalah dia menulis sesuatu yang tidak ada buktinya. Menulis sesuatu yang tidak paham apanakan yang disampaikan. Bahkan dia tidak mempraktekkan, mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan pun dia tidak bisa. Jadi di hal budidaya itu hanya sebuah kebiasaan. Ya. Dan kenapa Bapak melakukan usaha budidaya jumlahnya banyak itu kok tidak ada yang berhasil? Karena Bapak tidak fokus di salah satu. Ya. Tidak berhasil, dan apa di situ? Ya, disampaikan karakter ikannya beda-beda. Jikalau ada satu sakit, lele sakit, penanganannya beda dengan ikan nila atau gurami atau gabus. Semahalnya gabus penanganan ikan sakit juga beda dengan ikan lele. Ya, saya sarankan ya, jikalau Bapak ingin berhasil dalam hal budidaya itu juga tetap harus fokus di salah satu. Ya, jadi orang yang fokus di salah satu kemudian memiliki jam terbang tinggilah di situ ahli. Dia ahli minimal buat dirinya sendiri. Ya. Daripada kita teori terlalu banyak, yang banyak kita lakukan tetapi kita tidak pernah melakukan. Sama halnya kita juga tidak akan bisa berhasil juga. Oke ya Pak ya, sekedar saran, pilih salah satu lalu tekuni, itu saja ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Bambang, ini yang ada di Sidoarjo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sering sekali melihat tayangan YouTube-nya Pak Suhandi. Cuman saya juga nonton film-film YouTube-nya para pembudidaya ikan gabus lainnya Pak, yang ada di YouTube. Yang ingin saya tanyakan, apakah tidak ada kesepakatan masalah harga induk dan harga konsumsi di pasaran? Karena saya melihat harga pasaran induk, konsumsi, bibit, semuanya tidak ada yang sama Pak. Ya, mohon penjelasannya sehingga saya menjadi kadang bingung dalam hal budidaya. Saya mau ngikut yang mana? Ya, terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kalau bicara masalah harga memang dalam sektor budidaya, apalagi ikan gabus ini memang sampai hari ini belum ada kesamaan masalah harga. Ya, harga di tiap kota untuk tingkat harga bibit, pengepul, bahkan harga jual konsumsi pun beda-beda. Ya, jadi di sini kembali lagi kepada yang menjual, kepada para pembudidaya itu yang menjual hasil panen mereka. Ya, saya tidak bisa mengatur masalah harga Pak. Ya. Tapi kalau saya berusaha untuk membuat harga lebih baik, saya akan usahakan. Ya, contoh misalkan saya membeli ikan gabus konsumsi itu sampai sekarang mungkin kalau dibilang paling tinggi ya Pak. Di Pulau Jawa itu nggak sampai tembus 100, tetapi saya sampai sekarang membeli ikan gabus konsisten, saya naikkan terus ya. Sekarang bahkan sudah 100.000. Nah, saya akan naikkan lagi harganya. Ya, demi kemakmuran para petani ikan gabus di situ. Jadi kalau masalah harga bibit, harga induk, harga konsumsi ya silakanlah dari pembeli, dari konsumen yang akan memilih dan menilai sendiri ya. Saya tidak punya kewenangan untuk mengatur masalah harga. Ya, yang saya lakukan adalah saya konsisten dengan apa yang saya lakukan gitu aja. Saya tidak pernah memain-mainkan harga ya. Karena sejak saya budidaya 16 tahun yang lalu sampai sekarang, saya jual bibit ikan gabus tetap 1.000, nggak pernah naik turun. Iya kan? Coba Bapak lihat itu ya. Di video-video yang saya sebelumnya yang sudah berapa tahun yang lalu tetap saya konsisten.
Pada saat di luaran ada orang jual bibit 200 rupiah, saya tetap 1000. Orang jual bibit 300 rupiah, saya tetap 1000. Orang jual bibit 500 rupiah, saya tetap 1000. Orang jual bibit sampai 700-800, saya jual tetap 1000. Orang jual bibit 1200, saya tetap 1000. Ya kan, orang jual bibit 1500, saya tetap 1000 saja. Ya, sampai hari ini. Ya, karena saya sudah memprediksikan secara pribadi untuk saya sendiri, ya ring harga rata-rata segitu konsumsi, bibitnya rata-rata segitu. Kalaupun ada orang jual lebih murah, silakan, mau jual lebih mahal juga monggo, nggak masalahnya. Kemudian masalah konsumsi juga begitu kan. 15 tahun yang lalu, hampir 16 tahun ini saya budidaya gabus. Saya menjual ikan gabus konsumsi ajek tetap 50.000, saya panen saya beli tetap 50.000. Orang di luaran 30 saya tetap 50, orang 40 saya tetap 50, di luaran jual 80 saya tetap 50, ya kan? Untuk yang saya di bawah 500 gram up. Ya kan? Sampai hari ini udah berjalan 15 tahun tetap 50.000. Di luaran sudah jual 70, 80, saya tetap 50.000 untuk tingkat ngecer. Tapi untuk tingkat pengepul mereka tetap di bawah saya rata-rata kan. Ya, apalagi sekarang saya bikin harga yang 500 gram up 100.000. Ya, yang lain tetap jualnya murah 60.000, 50.000 karena mereka nggak bisa ngikuti harga yang saya sampaikan. Saya ngepul dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tetap 100.000. Tidak pilih-pilih, yang penting ikannya bagus, mulus ya 100.000. Ya kan, saya berusaha untuk konsisten untuk masalah ini. Jadi saya sampaikan ini agar Bapak bisa punya gambaran, loh, Pak Wanti jualnya sekian. Kemudian untuk masalah induk. Masalah induk itu kan fleksibel juga kan, saya sudah bikin di video saya sebelumnya kan. Orang tanya ke Pak Wanti itu banyak ke masalah induk. Pak, ada yang jual induk 80.000, ada yang jual 50.000. Lah monggo saja silahkan. Saya tuh nggak mempermasalahkan. Kok bisa murah ya Pak Wanti? Ya monggo tanya dengan yang bersangkutan kan. Kalau saya memang tidak bisa jual induk murah. Lah kenapa? Sekarang logika saja, saya untuk bikin induk itu aja. Untuk bikin induk itu makanan saya kodok untuk percil untuk induk aja. Itu 1 bulan sekarang ini sudah mencapai 400 kilo. Itu untuk 1000-an ekor induk. 1 bulan itu saya menghabiskan 10 juta aja untuk pakannya berupa percil. Ya kan? Kalau 1 ekor induk dari kecil sampai besar sampai umur 1 tahun aja udah ongkosnya 1.700.000 per pasangnya. Kemudian saya jual induk itu 1 juta, itu kan sudah lebih murah dari biaya yang saya keluarkan untuk ngasih makan ikan induk itu kan, sebelum dia jadi induk. Kemudian di luaran sana ada orang jual induk itu 1 pasang 50.000, 80.000. Waduh, kalau saya suruh Bapak tahu begitu borong aja semuanya Pak, bener ya. Kalau ada di luaran orang posting bilang induk berkualitas 50.000, 80.000, borong aja kalau perlu, borong sekolam-kolamnya. Bener itu. Karena tidak masuk akal, gimana dia bisa merawat induk segitu besarnya, kemudian kalau dia bicara budidaya loh ya, ini kita bicara budidaya ya, bukan tangkapan alam ya. Kecuali memang dia dapat dari tangkapan alam, dapat dari alam, pancing, bawa pulang, dijual. 80.000 1 pasangnya ya bisa terjadi karena dia belinya 50 1 pasangnya atau per kilonya kan. Ya, kalau seperti itu bukan namanya budidaya. Beda. Jadi kalau orang bilang bicara budidaya ya dari kecil itu kita rawat, kita budidayakan di situ. Itu namanya baru budidaya. Jadi kembali lagi Pak saya sampaikan, silahkan ya. Bapak mau memilih ya pada apa yang saya sampaikan ini. Ya tadi Bapak tanya masalah harga bibit, harga konsumsi sama harga induk. Ya sudah milih aja silahkan. Kalau di luaran ada yang jual induk 1 pasangnya 50.000, 80.000, 100.000. Kalau menurut saya kalau memang itu induknya katanya berkualitas, borong saja semuanya. Ya. Tapi kalau embel-embel yang di luaran bilang pesan induknya Pak 10 pasang, waduh ini antri belum ada. Itu kan hanya bahasa saja yang di luaran disampaikan ke publik, tetapi memang dia tidak punya induk itu. Ya kan? Seperti halnya orang mau beli bibit, Pak bibitnya 200 rupiah, iya pesan 100.000 ekor, waduh nanti antri. Nah itu
Apalagi di situ bibirnya katanya ready, tetapi dia bilang antri kan, terbalik lagi. Ya hanya untuk membuat suasana pasar jadi sedikit gaduh saja. Bagi para pemulai juga akan menjadi gaduh karena apa? Yaitu permainan-permainan yang ditiupkan oleh para pembudidaya pemula untuk mendapatkan perhatian dan untuk mendapatkan masa yang setuju dengan pemikiran dia bahwa untuk mendapatkan induk yang berkualitas itu tidak harus mahal. Ya, dan itu saya menghargai juga, silahkan itu pendapat, boleh-boleh saja, ya kan. Yang jelas kalau saya berusaha untuk konsisten saja, saya tidak akan membuat suasana jadi lebih tidak baik untuk di sektor budidaya karena memang kita ngomong real apa adanya seperti itu. Ya kalau induk itu kita ngerawat dari kecil sampai besar itu silakan dicoba pemirsa dan penonton. Dari ukuran segini dirawat sampai umur 1 tahun, berapa pakan yang keluarkan tiap hari sampai besar, hitung aja sendiri. Ikannya, kodoknya, cacingnya berapa, hitung tiap harinya. Sampai umur 1 tahun itu berapa kosnya. Ya, kalau saya menghitung di situ 1.700.000 untuk satu pasang. Dan saya jual induknya satu pasangnya 1 juta. Oke ya pemirsa, itu yang bisa saya jawab. Ya, silakan nanti yang mau kirim-kirim pertanyaan, saya tetap akan berusaha menjawab seputar masalah budidaya ikan gabus. Ya ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.